Pada dasarnya ketika kita bohong tuh bukan bohong buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Maksudnya kita jelas, kita tahu seperti apa, kita bilangnya seperti apa, kayak gitu. Jadi ya dengan berjalannya waktu gitu kan, dengan pengalaman yang sudah aku lewatin sekarang. Khususnya terawih gitu Mbak. Ya. Mungkin kan dengan kesibukan yang ada, terawih ngejalanin di rumah dengan berjamaah atau tetap ke masjid gitu Mbak? Kadang aku tarawih di rumah jamaah, kadang sendiri gitu kan. Apalagi kan sekarang nih tarawih kan ya aku 11 rakaat gitu ya. Terus kalau misalnya pas aku sendiri aku baca surat-surat pendek yang memang aku hafal kayak gitu. Ya udah, kalau misalnya memang aku bisa jamaah sama orang rumahku ya aku jamaah kayak gitu. Gantung sih gitu loh. Kalau orang rumahku pulangnya malam banget ya aku tarawih sendirian. Mungkin apa sih tradisi lain gitu di keluarga? Mungkin ada yang kumpul bareng seperti apa Mbak Indah? Tradisinya apa ya? Sebenarnya lebih ke itu sih, lebih ke makanannya, terus tarawih jamaahnya, sama apa ya? Aku sih memang ngerasain sesuatu yang berbeda kalau pas bulan suci Ramadan ini. Kita tuh kayak lebih apa ya? Lebih bisa memaknai ini semuanya, bisa lebih ke menjaga diri untuk melakukan hal-hal yang apa ya? Yang sifatnya tuh kayak konyol kayak gitu loh. Istilahnya tuh mungkin biasanya kita wah urakan segala macam, kita bisa sabar kayak gitu. Aku pun itu kayak lebih itu aja sih tradisinya. Mungkin kalau flashback nih Mbak Indah, mungkin ketika waktu kecil punya cerita-cerita jahil atau bandel nggak sih Mbak Indah di bulan puasa gitu? Banyak banget. Kalau dulu tuh jahilnya aku ya, waktu kecil sampai rumah tuh bilang puasa padahal baru aja makan bakso gitu kan. Itu udah pasti ya, itu sampai usia berapa ya aku lupa ya. Jadi kayak godaan teman-teman, makan yuk buka aja tah, baru mah usah pura-pura aja. Terus dipucetin aja mukanya gitu kan, seakan-akan kamu puasa. Padahal kan maksudnya kadang-kadang suka merasa bersalah ya ampun, gue bilang puasa ternyata gue habis makan bakso atau makan mie ayam, namanya anak-anak gitu ya. Ya gitu, ya gak apa-apa lah, maksudnya kan waktu kecil proses ya, yang penting sekarang kan no gitu ya. Sekarang tuh bener-bener menyebut bulan Ramadan tuh happy gitu kan, karena ya ini waktunya kita kayak ya kita manusia kan banyak dosa, ini lagi minta ampun kita kan terhadap dosa-dosa kita gitu loh. Dan sebenarnya gini sih Kak, karena pandemik ya, jadi kita nggak banyak bikin event-event kan. Kalau dulu kan banyak tradisi yang bisa kita lakuin kan, apa yang ngajakin. Aku biasanya dulu tuh ngajak teman-teman, yuk kita buka puasa bareng di rumah kayak gitu. Biasa aku seneng banget ngumpulin teman-teman ke rumah. Tapi karena pandemik ini kita kayak apa ya, banyak batasan sih Kak gitu loh. Karena kan takut ya, masih apa ya, masih agak khawatir dengan si corona itu gitu. Mbak Indah, mungkin tadi yang seiring beranjak dewasa terus mengerti akan agama, akhirnya maknanya sendiri gitu ya, ngapain sih yang bohong sampai batal di luar terus di rumah pura-pura puasa. Iya, sebenarnya kan bukan kita bohong sama orang lain ya, tapi sebenarnya kita membohongi diri kita sendiri. Sebenarnya kan kayak gitu. Pada dasarnya ketika kita bohong tuh bukan bohong buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Maksudnya kita jelas, kita tahu seperti apa, kita bilangnya seperti apa kayak gitu. Jadi ya dengan berjalannya waktu gitu kan, dengan pengalaman yang sudah aku lewatin, sekarang tuh kayak lebih oh iya ya, kalau aku melakukan seperti ini tuh sebenarnya impactnya buat diri aku sendiri. Apapun itu yang mau dilakuin, baik buruk, baik ya buat diri kita sendiri, buruk juga sama gitu loh. Dan ya mungkin orang nggak tahu, kita sendiri yang tahu, tapi kan kita udah Allah aja yang tahu kita. Jadi itu sih yang sekarang lagi aku pelajarin. Walaupun sekarang juga aku masih banyak banget masih melakukan hal-hal yang istilahnya yang jauh dari kata sempurna, tapi setidaknya gitu loh, sedikit demi sedikit aku coba berubah untuk ya memperbaiki diri lah. Mungkin ya. Mbak Indah, lebaran kalau mudik nggak nih? Indah mau mudik dekat. Indah mudik kan di apa namanya, di Bogor kan, di apa namanya, di Gunung Salak kan, bapak di sana. Jadi ya paling biasanya kemarin juga sebelum puasa ya kan ke rumah bapak dulu, terus nanti insya Allah lebaran tuh habis di rumah mama ke rumah bapak kayak gitu. Terus yang paling ada nanti juga keluar kota kayak gitu, tergantung lah nanti dulu lihat sikon. mungkin tradisi lebarannya Mbak Indah, keluarga Mbak Indah seperti apa? Ada yang lain nggak? Atau ada yang beda dari keluarga lain gitu, mungkin ada gitu? Sama sih pada dasarnya kalau pas lebaran itu kita sungkeman ya, maksudnya ya kita sebenarnya sungkeman tuh anytime ya, nggak harus pas lebaran aja, kita minta maaf tuh kapan aja, tapi kan itu momen ya gitu ya, momen waktunya kita dikasih waktu libur untuk kumpul sama keluarga semua. Terus waktunya juga kita gak biasa ketemu sama saudara yang segitu banyak. Pas lebaran ketemu yang aku tuh gak nyangka, gila gue saudara gue banyak banget gitu ya. Jadi aku tuh karena jarang ketemu sama saudara-saudaranya aku kan, jadi pas lebaran tuh ngobrol semuanya yang pada baru punya bayi lah, yang apa lagi, bilang ya Allah udah pada punya anak kayak gitu-gitu. Seru sih, akhirnya tuh ngumpul semua gitu.
Mbak, jelang lebaran biasanya ikut sibuk nukerin uang nggak sih? Untuk Iya. bagi pola. Oh itu benar banget, itu adalah salah satu tradisiku. Nukerin uang. Jadi dulu inget banget ya, kalau misalnya kita udah tutup bank, sementara kita belum sempat nukerin uang kan namanya. Aku punya ponakan banyak banget, itu hampir 100 anak-anak gitu loh. Jadi aku punya saudara, dia tuh bisa tiap tahun tuh punya anak, tiap tahun punya anak. Satu orang itu, paling ini berapa orang, itu beneran. Aku sampai, buset ini nggak kambing ya, soalnya itu beneran. Jadi otomatis ponakan aku banyak banget. Jadi waktu itu sempat tuh nggak cukup kan, pas dihitung-hitung gitu loh. Akhirnya aku sampai ke daerah kota, itu kan ada yang tukeran ya, ya kan, jadi kita 1 juta. Kita bayar berapa gitu kan, dapat pecahan itu sampai begitu. Tapi Amin kayak itu adalah tradisinya, itu keseruannya gitu, itu cerita uniknya dari Lebaran tuh kayak gitu sih. Sampai total nukerin sampai berapa juta sih Mbak? Karena ponakannya banyak banget. Tergantung, jadi gini, kalau misalnya banyak otomatis uangnya itu tuh nggak terlalu dibikin tinggi kan, gitu loh, karena kan buset ini berapa banyak gitu loh. Aku tuh bener hampir 100 loh, mamaku bilang kemarin, Indah jangan lupa ya ponakan kamu tuh ada 100, buset, aku bilang gitu. Ini baru ada yang lahiran lagi, aku bilang ya Allah beneran deh. Tapi itu serius beneran ada Serius, 100 ponakan? hampir 100 ponakan aku. Jadi dia tuh gini, saudara. Kan gini, aku aja berempat bersaudara, iya kan. Terus mama tuh punya kakak-kakak, karena kebetulan mama tuh anak paling bungsu. Nah kakaknya mama punya anak lagi, iya kan. Abis itu yang di bawahku aja udah punya suami, udah punya istri, dan udah punya anak. Dan anaknya bukan 1, 2, 3, ada 4, ada yang 5, ada yang 6 gitu loh. Jadi seru sih. Cuma gue bilang gitu, cuman gue doang yang belum punya anak gitu kan. Jadi kayak wih seru banget. Jadi beneran di antara keluarga aku, cuman aku doang yang belum punya anak kayak gitu. Berarti ngerasain juga ya dari ponakan, tante ada rengekan-rengekan THR dong, Ih. THR dong gitu. Ih bukan lagi, itu mah udah pasti ya kan. Kesana tuh udah siap amplop ya kan, maksudnya ampau buat anak-anak gitu kan. Ya gimana ya, anak-anak tuh sebenarnya juga yang mereka lihat tuh bukan dari nilainya, tapi apa ya, Terima uang baru. dapat nerima uang baru, terus dapat amplop, iya senang gitu loh. Mau istilahnya mau 10.000, mau 20.000, mau 50.000, yang penting mereka tuh dapat gitu buat jajan bakso kayak gitu-gitu. Ya. Kalau makanan sendiri, makanan tradisi lebaran dari keluarga Mbak Ina. Ada menu spesial. Menu spesial. Oh, Satu lagi. kalau menu spesial itu pas lebaran itu udah pasti ada opor ayam, ada rendang, ada sambal goreng kentang, terus ada apa lagi ya, ada emping, terus labu siem dikuahin, biasanya kayak gitu. Itu sih udah pasti jadi tradisi kita, sama kue nastar ya gak sih? Kue nastar, kue kastengel, kayak gitu-gitulah. Ya tapi sebenarnya gini, itu kan pagi makan itu, aku mah tetap aja sore atau siang makannya bakso, kayak gitu. Itu sih. Ya. Greeting, boleh Mbak Indah, Ayo. greeting pertama selamat puasa, terus yang kedua selamat lebaran Oh, buat iya. sekalian. Oke, 1, 2, 3. Halo, assalamualaikum. Saya Indah Dewi Pertiwi. Oke. Bu. Ayo. Halo, assalamualaikum. Saya Indah Dewi Pertiwi mengucapkan selamat menjalankan ibadah suci Ramadan dan lancar ya puasanya dan sehat selalu. Oke, satu lagi Mbak Indah.